Masya Allah, jazakallah khair Ustazati. Iya. Ya, Lola mohon izin bertanya Ustazati. Iya. Jadi, alhamdulillah sebenarnya Lola baru qadarullah tadi habis pulang dari pasar, jadi baru mendengarkan nasihat Ustazati, tapi tepat sekali di nasihat tentang keberkahan waktu. Dan sebenarnya saat ini situasinya adalah sedang betul-betul kesulitan dengan manajemen waktu di rumah dengan amanah mengurus anak di fasenya sendiri, kemudian mendampingi suami di fase beliau yang sedang berduka setelah kehilangan ibu beliau rahimahullah, kemudian dengan amanah-amanah saya sendiri di bisnis yang sedang saya jalani. Nah, mohon nasihatnya untuk Ustazati karena Lola saat ini cukup sedih dengan segala amanah itu sering terlewat untuk mengikuti kajian-kajian. Padahal rasanya ruh ini benar-benar nggak bisa berlepas diri dari hadir ke kajian-kajian atau sebagai thalibul ilmi pengen banget dapetin keberkahannya aja gitu. Ibaratnya walaupun misalnya nggak aktif atau nggak terlibat atau mungkin hanya di sisa-sisa waktu setelah skala fikih prioritas ditunaikan gitu kan. Jadi mohon nasihatnya dari Ustazati agar gimana caranya supaya Lola lebih bisa memprioritaskan tetap menuntut ilmu di tengah kesibukan-kesibukan sebagai istri, anak, dan sebagai ibu, dan sebagai owner bisnis. Mungkin itu aja Ustazati pertanyaan dari Lola. Mohon maaf kalau kepanjangan, tapi Lola berterima kasih sekali karena Ustazati hari ini memberikan nasihat yang benar-benar indah dan atas izin Allah menyentuh Lola pribadi. Jazakillah khair, barakallahu fiik. Wafiki barakallah. Kak Lola, Masya Allah, ahsanallahu azaakum wa 'azzama ajrakum wa rahima mayyitukum wa alhamakum wa dhawiyatkum sabru wa salwan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menguatkan Kak Lola dan suami ya, atas musibah, atas ujian yang Allah berikan ya, karena kita semuanya akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kita yang hidup pasti semua akan merasakan adanya kematian. Maka saatnya kita bersama-sama, kita katakan dalam diri kita dan terutama kepada pasangan hidup kita, kepada suami kita, kita katakan, bang, ayo mas, kalau orang Jawa ya mas, kalau orang luar Jawa mungkin bang gitu ya, abang, ayo saatnya kita bangkit, itu dulu. Pertama, kita itu sebagai istri juga harus bisa memberikan motivasi. Manakala suami kita tadi Kak Lola katakan sedang berduka, kita berikan motivasi. Ayo bang, bangkit bang, ayo abang bangkit. Karena semua yang kalau abang saat ini ya masih misalnya ada kan kalau orang terdekat dipanggil oleh Allah, mana ada yang nggak sedih, semuanya sedih. Tapi itu sudah berlalu. Maka saatnya ayo kita bergandengan tangan untuk bersama-sama bagaimana agar Allah ridha, ya. Jadi tidak terus-menerus sedih, kita bangkit, ayo. Misalnya Kak Lola katakan, Lola akan temani abang dalam suka dan duka. Yuk kita bangkit, bismillah, memohon pertolongan kepada Allah. Kemudian yang kedua Kak Lola, semua diri kita ya pastinya kita ada peran masing-masing di dalam rumah kita ya. Misalnya peran Kak Lola tadi sebagai seorang ibu bagi anak-anak, sebagai seorang istri bagi suami, sebagai seorang anak bagi ibu ya misalnya. Maka tidak ada alasan bagi kita untuk kita tidak bisa memanage waktu ya. Jadi yang harus kita lakukan pertama nih teman-teman, berdoa dulu kepada Allah. Berdoa kepada Allah, minta keberkahan waktu. Di salat qiyamul lail teman-teman itu, teman-teman berdoa kepada Allah, ya Allah, jika engkau masih memberikan jatah waktu untukku hari ini, ya Allah, berkahilah waktuku. Subhanallah teman-teman. Ya. Saya akan sedikit bercerita, ada seorang ibu yang dia harus memegang amanah ya, mertuanya tinggal di rumahnya. Kemudian dia juga punya anak-anak berhomeschooling. Tidak ada rewang di rumahnya ya. Dia harus mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga, mengepel, menyapu dan lain sebagainya. Beliau juga berperan sebagai pengajar ya, pengajar yang setiap hari ada jadwal. Biidnillahi ta'ala semua bisa dilaksanakan. Maka
saatnya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa melakukan hal-hal yang bermanfaat. Ya, kita berikan kewajiban kita, kita laksanakan kewajiban kita, dan kita berikan hak-hak orang-orang yang mendapatkan hak dari kita. Ya, kalau misalnya menjadi seorang istri, berarti kita berikan haknya suami kita. Kita tunaikan kewajiban kita. Kalau kita menjadi seorang ibu, maka kita juga tunaikan kewajiban kita sebagai seorang ibu, madrasah pertama bagi anak-anak kita. Dan kalau kita misalnya ya menjadi menantu, yang dimana misalnya ada mertua di sana, di rumah, maka kita juga tunaikan kewajiban kita sebagai seorang menantu. Ya, dari malam hari itu sudah di list ya, kalau bisa di list. Besok tuh mau apa yang mau dilakukan, di list dulu. Jam sekian sampai jam sekian apa yang mau dilakukan, apa yang mau dikerjakan, detail enggak apa-apa. Ya, dari mulai jam 3 sampai jam sekian, kayak waktu kita masih muda itu loh. Waktu masih di bangku, mungkin di bangku SMP atau bangku aliyah, itu ditulis runut ya. Dan kita letakkan apa yang sudah kita tulis itu teman-teman ya di tempat yang sering kita lihat. Atau mungkin bisa di HP ya. Tapi biasanya kalau di HP kan kalau pengalaman saya ya, kalau sesuatu ditulis di HP, kemudian anak kita itu masa kita dikit-dikit lihat di HP, dan anak kita kan biasanya meniru ya, kalau kita sering megang HP, maka anak kita akan meniru, oh ibu suka melihat HP, dia akan banyak melihat HP ya. Maka tulis saja di kertas, kita tempel di di cermin atau di pintu yang bisa kita sering lihat. Kemudian kita, oh ini jam berapa, berarti apa yang harus dikerjakan? Oh target saya sekian, misalnya menghafal Quran setengah halaman atau 1 halaman. Oh target saya jam sekian berada di halaqah Quran. Oh target saya jam sekian mengajar. Oh target saya jam sekian menuntut ilmu. Target saya jam sekian memasak. Terus ya, sehingga waktu detik demi detiknya itu sangat-sangat terasa kita bermanfaat ya. Nah kemudian kata Kak Lola tadi, Kak Lola menjadi owner bisnis dalam sebuah usaha ya. Maka dilihat lagi kira-kira kalau memang bisa Kak Lola berikan amanah itu kepada orang lain, bisa diamanahkan, itu jauh lebih baik. Karena kan seorang owner tuh nggak langsung terjun untuk bagian marketing dan lain sebagainya juga kan bisa ya. Jadi dilimpahkan punya tangan kanan ya, sehingga waktu kita itu bagi para owner, bagi para pembisnis, para akhwat ya, jangan sampai begini, jangan sampai waktu kita itu habis untuk ngurusin bisnis, sedangkan anak-anak kita akhirnya kita tidak berikan haknya. Ketika anak-anak kita masih kecil, saatnya kita mendampingi mereka. Saatnya kita tancapkan amal-amal jariah kita. Saatnya kita tancapkan kebaikan-kebaikan dalam diri seorang anak. Karena anak akan tetap tumbuh terus. Ya. Dan kasih sayang seorang ibu tidak bisa dibeli oleh anak kita dengan kita berikan uang. Ya. Saya miris ya ketika mendengar ada seorang di luar sana, ada seorang wanita karir di mana sudah tidak ada lagi waktu untuk anaknya. Anaknya sampai merengek-rengek ketika itu demam ya. Ibu tolong di rumah, ibu di rumah, saya pengen bersama ibu. Tapi ibunya mendahulukan karirnya di luar sana. Kembali lagi anaknya sudah Allah ambil ya, sudah meninggal dunia dan dia menyesal. Ya. Maka bagi siapapun teman-teman yang saat ini menjadi tulang punggung di keluarganya masing-masing, kalau memang kita itu sudah rasanya sudah bingung untuk mengatur, kayaknya saya tuh kalau punya bisnis kok semuanya jadi berantakan, semuanya jadi nggak kurus. Kita limpahkan dulu ke tangan kanan kita. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, jadikan kita, karena kita adalah seorang wanita, jadikan kita tulang rusuk bagi suami kita dan biarkan suami kita menjadi tulang punggung bagi keluarga kita. Nah, itu yang paling enak doanya. Ya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, jadikan kita itu orang-orang yang tidak mengejar dunia, tapi dunia yang mengejar kita. Karena kalau kita ngejar-ngejar dunia, dunianya akan terus lari. Tapi kalau kita ngejar akhirat, maka Allah akan kasih dua-duanya. Akhirat dan dunia Allah kasih. Ya. Sekali lagi, yang tahu kondisi real sebenarnya di lapangan adalah Kak Lola. Kalau memang Kak Lola
sepertinya saya kok jadi owner bisnis malah jadi kelimpungan, nggak bisa ngatur waktu dan sebagainya. Berikan autopilotkan pekerjaannya ke tangan kanan Kak Lola. Jadi Kak Lola hanya memantau misalnya malam hari setelah anak-anak tidur, bagaimana memantaunya, sudah diberikan hak anak-anak ya secara bagus, sudah diberikan, baru nanti setelah anak-anak tidur dipantau bisnisnya. Ya, begitu Kak Lola ya. Barakallahu fiik.